Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melzi Puspitasari, NIM 2111290073, kelas 2C, Prodi Tadris Bahasa Indonesia, mata kuliah Fonologi, dosen pengampu Ibu Dina Putri Juni Astuti MPD. Materi yang akan saya jelaskan tentang prinsip penemuan fonem, yaitu fonem, alofon, distribusi komplementer, pasangan minimal, perubahan bunyi, asimilasi, disimilasi, metatesis, elipsi. Satu fonem adalah bunyi bahasa yang berbeda atau mirip satu sama lain dalam sebuah penggunaan bahasa yang sama. Dalam ilmu bahasa, fonem itu ditulis di antara dua garis miring. Jadi dalam bahasa Indonesia, P dan B merupakan dua fonem yang kedua bunyi ini membedakan arti. 2. Alofon adalah varian pelafalan fonem berdasarkan posisi dalam kata. Misalkan fonem B dalam bahasa Indonesia dilafalkan pada posisi awal besar dan tengah kabel. Berbeda dengan fonem ini pada posisi akhir. Jawab. 3. Distribusi komplementer. Di lingkup fonologi, distribusi komplementer adalah distribusi fonem yang sifatnya tetap dan tidak menimbulkan perubahan makna. Contohnya, pace, pace yang berpirasi, space yang tidak berpirasi, dan map yang tidak diletupkan. 4. Pasangan minimal adalah pasangan terkecil, yaitu pasangan untuk membuktikan fonem tersebut. Cara penulisan pasangan minimal terbagi atas 3 fonem pembeda, yaitu 1. Awal kata, 2. Tengah kata, 3. Akhir kata. Contoh penulisannya adalah sebagai berikut. Fonem pembeda dengan 2 suku kata. 1. Awal kata, fonem hurufnya yang membedakan lari, tari, L, T. 2. Tengah kata, fonem huruf yang membedakan marak, masa, R, S. 5. Perubahan bunyi terjadi akibat pertukaran fonem pada sebuah kosakata. Selain itu, perubahan bunyi bahasa juga terjadi karena penghilangan salah satu fonem pada kosakata tertentu. Jenis perubahan bunyi terdiri dari asimilasi, disimilasi, modifikasi vokal, netralisasi, zeroisasi, metatesis, diptongisasi, monoptongisasi, dan anaptiksis. 6. Asimilasi adalah proses penyamaan atau penyesuaian bunyi atau fonem. Artinya, dua bunyi yang berbeda saling berdekatan cenderung saling mempengaruhi sehingga terjadi proses penyamaan atau penyesuaian. Contoh, kata Sabtu dalam bahasa Indonesia lazim diucapkan Sabtu. Terlihat bunyi B berubah menjadi bunyi P. Sebagai akibat dari pengaruh bunyi P, perubahan tersebut merupakan jenis asimilasi fonemis. 7. Disimilasi adalah perubahan sebuah fonem yang berdekatan satu sama lain menjadi fonem yang berbeda. Contoh, kata cita dalam bahasa Sanskerta menjadi cipta dalam bahasa Indonesia, meskipun istilah cita juga masih ada. 8. Metatesis adalah perubahan urutan bunyi fonemis pada suatu kata sehingga menjadi dua bentuk kata yang bersaing. Dalam bahasa Indonesia, kata-kata yang mengalami metatesis ini tidak banyak, hanya beberapa kata saja. Misalnya, kerikil menjadi kelikir, jalur menjadi lajur, berantas menjadi bantras. Metatesis ini juga bisa dilihat secara diakronis, misalnya, lemari berasal dari bahasa Portugis almari, rabu berasal dari bahasa Arab arba, rebab berasal dari bahasa Arab arbab. 9. Elipsi adalah majas yang menghilangkan sebagian kata-kata atau kalimatnya. Majas tersebut sering digunakan dalam karya
sastra berbentuk puisi. Penghilangan ini berfungsi agar kalimat lebih efektif dan lebih sopan. Contoh majas elipsis, kakak baru akan dari Jakarta nanti malam. Unsur predikat pulang dalam kalimat tersebut dihilangkan. Itulah penyampaian materi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.